misal supaya saya berdasar data nih, ya kalau yang lainnya silahkan dicari di Google lah, mau 9 naga apa 90 cacing apa terserah, tapi memang faktanya ada kelompok-kelompok besar menguasai sektor-sektor besar, yang sektor-sektor besar penting itu mengendalikan perekonomian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Selamat ketemu kembali Pirsawan Rumah Restorasi Indonesia. Pada perbincangan kali ini kita akan memperbincangkan tentang perekonomian Indonesia, khususnya tentang rilis dari BPS berkaitan dengan, menurut BPS, kuartal 2 perekonomian Indonesia tumbuh 5,7%. Persoalannya kalau kita bandingkan di lapangan, kita tidak meyakini pertumbuhan itu. Ekonomi masih merasa stuck, pengangguran masih banyak, dan yang paling dirasakan oleh ibu-ibu ada harga makin meningkat. Kita membutuhkan second opinion, pemikiran yang merdeka, dari orang yang merdeka, dari orang independen untuk pemikiran yang independen. Tidak hanya sebatas dari rilis pemerintah. Telah hadir di samping kanan saya ekonom senior yang akan memberikan kemerdekaan kita untuk berpikir, Mas Awali Rizky. Silakan. Terima kasih. Dari pertanyaan itu sebenarnya pemicunya adalah ketika pemerintah itu mengglorifikasi, membanggakan ya bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di triwulan kedua ini itu di atas 5%, tepatnya 5,17, dan secara satu semester 5,11. Nah, kira-kira begitu. Lalu apakah angka tersebut itu sebenarnya layak dibanggakan? Itu dulu kita perspektifnya. Ya kalau saya menilainya ya angka itu tidak rendah, tapi juga bukanlah sesuatu yang layak dibanggakan, karena dari dulu Indonesia itu rata-ratanya 5%. Bahkan di era SBY sempat mencapai 5,83, 6% lah hampir. Di era Soeharto malah hampir 7% rata-ratanya. Jadi 5,11 satu semester itu bukan prestasi sebenarnya, biasa. Itu satu. Yang kedua, kita juga tidak bisa, tadi kan oleh Mas Gunawan itu kok sepertinya angka pertumbuhan 5,17 triwulan ya. Triwulan itu 3 bulan, 5,11 kalau selama 6 bulan dibandingkan tahun sebelumnya. Itu apakah sepertinya kok tidak terasa di masyarakat? Nah kalau ini kan common sense, artinya perasaan netizen ya. Kalau saya sebagai ekonom ya harus berdasarkan data. Pemerintah tidak bohong, memang benar tumbuh segitu. Tapi jangan lupa yang namanya pertumbuhan ekonomi itu adalah perbandingan antara produksi satu kurun waktu, dalam hal ini bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun, terhadap kurun waktu sebelumnya. Nah itu bersifat seluruh barang dan jasa, agregat, lalu rata-rata. Nah masalahnya bagaimana kalau di barang-barang itu ternyata yang tumbuh itu adalah produksi di sektor ini, yang ini tumbuhnya rendah. Nah itu yang mungkin kaitannya dengan common sense ya, dengan penglihatan netizen. Ternyata yang tumbuh itu misalnya pergudangan dan transportasi, kemudian sektor keuangan, nah, seperti itu. Lalu sedikit ditunjang oleh ekspor barang dan jasa, dan barang dan jasa tersebut terkait dengan barang tambang dan hasil olahannya sedikit. Nah sementara yang langsung terasa oleh masyarakat itu biasanya adalah sektor pertanian. Kenapa? Karena sektor pertanian kan yang bekerja mencapai 38 juta. Sehingga kalau di situ yang tumbuh tinggi, itu kan terasa, lebih terasa tepatnya. Nah, padahal sektor pertanian selama satu semester, jadi bukan triwulan ya. Jadi Januari sampai 30 Juni dibandingkan Januari sampai Juni tahun sebelumnya, itu namanya pertumbuhan semester. Itu hanya 1,27%. Tadi pertumbuhan ekonominya 5,11 totalnya. Berarti kan pertanian ini kecil. Saya ingatkan kembali kan rata-rata
si pertanian yang tumbuh lambat ini terkompensasi oleh tadi transportasi dan pergudangan misalnya yang 15% atau sektor. Nah, berarti kan yang sektor yang menggendong banyak orang, menggendong itu artinya yang kerja di sana banyak, yang menikmati banyak, itu tumbuhnya terlalu lambat, 1,27. Ada lagi sektor yang juga menggendong, yang menyerap banyak orang, namanya industri pengolahan. Ya, industri pengolahan itu kita bayangkan saja lah, ada pabrik-pabrik, ada produksi. Nah itu kan juga banyak, ada buruhnya, dan ada proses orang dipekerjakan di sana. Sektor industri pengolahan itu hanya tumbuh 4,64%. Jadi lebih rendah lagi dari pertumbuhan ekonomi juga. Nah, jadi dengan kata lain, bahwa pertumbuhan ekonomi 5,11 selama satu semester itu sebenarnya bersifat rata-rata. Ada yang di atas 10, ada yang di bawahnya. Dan yang paling di bawahnya tadi namanya sektor pertanian, 1,27%. Padahal pertanian ini orangnya paling banyak. Nah, dengan demikian wajar kan orang tidak merasakan, atau tepatnya tidak terlalu terasa apa arti pertumbuhan 5,11% itu. Begitu Mas Gun. Justru karena itu saya menduga ini ada yang salah di dalam perekonomian kita. Kenapa justru yang melibatkan harkat orang banyak Indonesia ini rakyat 1,27%, ya. Sementara yang lain malah menggendong Ya. pertanian. Ini ada yang salah nih. Ya, ya. Letak kesalahannya di mana nih? Ya tapi ini kita luruskan dulu ya, bahwa pertama data pemerintah itu benar, pertumbuhan 5,11 tadi atau 5,17 ketribulan berdasarkan data BPS. Tetapi tadi dia bersifat rata-rata. Kalau rata-rata itu kan ada yang tinggi, ada yang rendah di rata-rata. Nah, masalahnya yang justru mempekerjakan banyak orang, yang menyangkut kehidupan banyak orang, yaitu pertanian, tumbuhnya sangat rendah, 1,27. Berarti kan hasil produksi, nilai tambah produksi itu kan tidak begitu dinikmati oleh orang yang menjadi petani atau berkaitan dengan pertanian. Nah, kalau ini berarti kan soalnya bukan di data, tetapi bagaimana ekonomi Indonesia dikelola, kinerja. Nah, kinerja ekonomi Indonesia itu mungkin kita bisa perluas, Mas Gun. Artinya tidak bisa mengukur kinerja itu hanya dasar 6 bulan, setahun pun nggak bisa. Harus 5 tahun, 10 tahun, di sekitar itu, supaya kita bisa melihat mengapa kondisi ekonominya, kondisi pertumbuhannya seperti itu. Nah, saya bisa mengatakan menurut pendapat saya bahwa selama era pemerintahan Presiden Jokowi, kalau datanya baru sampai 2023 satu semester ya, tapi kita sebut 8 tahun, 8 tahun setengah, itu memang kebijakannya tidak tampak berpihak kepada pertanian, gitu loh. Jadi sehingga pertanian perlahan-lahan tumbuh lambat, Mas Gun. 1,27 itu artinya produksinya bertambah, tapi terlalu lambat. Itu lebih lambat dari rata-rata era sebelum Presiden Jokowi, dan lebih lambat bahkan dari awal-awal Presiden Jokowi. Nah, artinya itu akibat kebijakan. Kalau umpama terjadi setahun atau satu semester bisa, misalnya karena COVID. Kan ini enggak. Ini 8 tahun memang kecenderungan pertumbuhan pertanian itu rendah. Artinya kan kebijakan tidak berpihak kepada itu. Yang kedua, selain sektor pertanian, jadi sektor itu ada 17, Mas Gun. Bisa bayangkan ya, dari jutaan barang itu dibagi menjadi 17 kelompok lapangan usaha atau sektor. Nanti ada subsektor dari sektor itu. Nah, di antara 17 itu yang sangat terpukul adalah pertanian selama era Presiden Jokowi. Kemudian ada yang namanya industri pengolahan. Industri pengolahan tidak paling rendah, tapi tidak termasuk yang tinggi, selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Kalau di pertanian tadi mencapai 38 jutaan, di industri ini mencapai sekitar hampir 30 juta orang bekerja. Sektor lain lebih sedikit, kecuali perdagangan ya yang nomor 2. Nah, maka ketika industri pengolahan juga tidak tumbuh cukup kuat bandingkan dengan era SBY ataupun era Soeharto, itu industri itu kencang tumbuhnya. Nah, maka itu artinya kebijakannya juga tidak mendukung industri. Dalam bahasa ilmu ekonomi itu namanya industrialisasi. Jadi pemerintah ini sudah tidak berpihak kepada pertanian, dan sektor industri pun tidak terlalu didukung. Maka akibatnya industri dan pertanian ini tumbuh lebih rendah dari rata-rata. Itu karena kebijakan. Kebijakan yang maksud apa? Kebijakan macam-macam. Ada yang namanya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu APBN, pengeluaran dan
penerimaan. Penerimaan itu artinya bagaimana pemerintah mengatur pajak, bagaimana pemerintah mengatur pendapatan non pajak. Nah, sedangkan pengeluaran kan pemerintah melakukan apa? Belanjanya ke kebijakan seperti apa yang ditopang dengan belanja dengan fiskal yang kemudian mendorong. Ini berarti bisa dikatakan kebijakan fiskal itu tidak cukup kuat mendorong dua sektor tadi. Lalu ada kelompok kedua kebijakan, namanya kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu memang Bank Indonesia, tapi berkoordinasi dengan pemerintah. Kebijakan moneter itu kebijakan, nanti di bawahnya ada kebijakan perbankan, seperti kredit. Artinya, kebijakan moneter Indonesia itu tidak berpihak kepada pengembangan sektor pertanian dan sektor pertanian. Gitu loh. Nah, yang ketiga namanya kebijakan sektor real. Kebijakan sektor real itu kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan perdagangan internasional. Nah, saya ambil misalnya yang nomor 2, yang tenaga kerja dulu. Kan kita dengar Omnibus Law, itu maksudnya untuk investasi masuk, mudah, lalu ada industri berkembang. Ternyata tidak terbukti menurut data. Bahkan sebelum Omnibus Law juga sama saja. Nah, begitu juga perdagangan. Ternyata pemerintah lebih misalnya sengaja ataupun tidak sengaja, itu maksudnya memang itu di bawah kontrol pemerintah, tidak sengaja dalam konteks pemerintah mengatur sedemikian rupa. Lalu yang tumbuh apa? Ekspor. Yang tumbuh ekspor kembali hasil ekstraktif atau sedikit pengolahan terhadap ekstraktif, bukan pertanian. Pertanian itu bahkan impornya lebih banyak daripada ekspornya. Industri lumayan, tetapi industri mana yang dikembangkan? Ternyata yang berkembang misalnya industri makanan, bukan berarti tidak baik ya, tetapi industri makanan minuman itu berkembang bukan karena kebijakan pemerintah, memang karena kreasi korporasi makanan minuman maupun rakyat. Artinya kebijakan sektor real di bidang tenaga kerja dan di bidang perdagangan internasional itu tidak menopang pertumbuhan pada sektor pertanian dan industri pengolahan. Secara keseluruhan berarti sebenarnya pemerintah pemerintah dan Bank Indonesia dalam hal ini tentu termasuk OJK tidak menjalankan kebijakan yang efektif untuk membangun perekonomian yang kuat, strukturnya kuat, tumbuhnya. Jadi tumbuh tapi mungkin ke samping atau ke depan, bukan tumbuh yang balance. Jadi kalau Mas Gunawan tadi menanyakan kok nggak dirasakan, itu kalau dibahasa oleh saya itu maksudnya pertumbuhan yang dirasakan itu bahasa ekonomi. Nah, kalau saya ikut bahasa awam. Itu berarti kalau orang tumbuh itu kan badannya bertambah tinggi, badannya mungkin mekar sedikit, ototnya tumbuh. Tapi itu tumbuh betulan namanya, tumbuh secara keseluruhan dan kuat. Kemudian juga kesehatannya si orang itu juga bagus. Nah, perekonomian Indonesia itu tumbuh. Tapi kalau saya, ini tidak bermaksud bullying tubuh ya, tapi ini perumpamaan saja. Itu pertumbuhan yang terjadi ini misalnya obesitas, bukan pertumbuhan. Nah, dengan begitu dia menyimpan penyakit. Penyakitnya tadi, pertumbuhannya tidak terlalu dirasakan oleh rakyat banyak. Itu kalau dikaitkan dengan tadi, saya buktikan dengan angka ekonomi tadi, angka sektor tadi. Dan itu tidak hanya terjadi pada satu semester ini, itu sudah terjadi selama pemerintahan era Jokowi. Meskipun awal-awal masih lumayan, makin ke sini, makin terasa bahwa ini pemerintah tidak mendukung sektor-sektor yang menggendong, istilah saya menggendong ya, menyerap tenaga kerja banyak, tapi justru kepada sektor-sektor yang keuangan, sektor kalaupun transportasi dan pergudangan itu lebih karena tadi ada ekspor impor, ada barang impor banyak, ada perdagangan, maka transportasi dan pergudangan jalan. Tapi ini memang tetap bermanfaat, bukan berarti enggak. Tetapi ini jadi andalan, harusnya yang jadi andalan tadi pertanian, orang mengolah industri dan seterusnya. Begitu Mas Gun kira-kira. Saya ingin menggarisbawahi dua hal. Pertama, pernyataan dari ekonom senior kita, ekonom yang merdeka berpikir ini, Mas Awalil, pertumbuhan ekonomi hanya 1,27%. Pertanian. Pertumbuhan pertanian hanya 1,27%. Satu. Kedua, tidak berpihaknya pemerintahan yang sekarang kepada pertanian. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa ini terjadi sehingga 8 tahun seperti itu? Dan kemudian kan ini berakibat menjadi panjang nih bagi halayak banyak, bagi publik, bagi rakyat yang kebanyakan di lapangan digorong-gorong, tidak terasakan pertumbuhan ekonomi yang seperti yang dibanggakan 5,11% ini. Ya, saya kalau soal apa sebabnya, sebenarnya kita masuknya ekonomi politik, dan dalam ekonomi politik ini debatable ya, banyak pendapat.
Tapi kalau yang angkanya kan nggak bisa diperdebatkan. Kita mulai dari yang tidak bisa diperdebatkan dulu. Selama 8,5 tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia era Jokowi, terlepas memang ada COVID, itu lebih rendah dari era-era sebelumnya. Itu dulu, clear kan? Yang kedua, selain rendah, kualitasnya menurun. Kualitas menurun tadi ditandai oleh sektor industri pengolahan dan pertanian yang tumbuhnya tidak cukup tinggi, ya kan? Dengan demikian juga tidak memberi nilai tambah kepada mayoritas rakyat yang bekerja. Nanti dampak berikutnya otomatis ya kemiskinan berkurang memang, tapi tipis berkurangnya. Jadi selama 8,5 tahun Jokowi itu berkurang misalnya hanya 1,3 juta orang, 8 tahun loh. Misalnya sementara era pemerintahan SBY 10 tahun tuh lebih dari 5 juta berkurangnya. Ini contoh saja. Begitu juga dengan pengangguran. Nah, pertanyaannya tadi, mengapa kebijakan seperti itu? Kalau jawabannya ekonomi politik, analisisnya macam-macam. Misal nih, saya mengambil sisi ini karena memang pemerintah menyerahkan sebagian besar mekanisme itu kepada mekanisme pasar, bukan kepada pemerintah yang mendrive. Nah, menyerahkan kepada pasar sepenuhnya ini akibatnya kekuatan-kekuatan pasar yang mencari rente, mencari keuntungan, mencari nilai tambah yang bagus buat dia. Itu misalnya. Begitu juga kita bisa bicara yang dugaan-dugaan orang ini sebetulnya ini bahasa netizen, oligarki berkuasa. Saya sih tidak sampai ke situ, tetapi bahwa para pemilik modal besar mendrive ekonomi itu kelihatannya jadi benar karena ditunjukkan oleh tadi sektor-sektor tadi. Maka sebabnya adalah kekuatan ekonomi politik yang lebih berpihak kepada modal besar, yang lebih berpihak kepada sektor-sektor yang memberi nilai tambah ke mereka, misalnya sektor keuangan, kepada para pemilik modal tadi, itu yang tumbuh lebih pesat dibandingkan sektor-sektor yang bertenaga kerja orang banyak. Tetapi terkait dengan teknis, nah, menurut saya itu karena memang pemerintah tidak punya strategi. Jadi di luar soal ekonomi politik, soal teknis kebijakan saja, bahwa kebijakan fiskal itu memang tidak dirancang. Jadi dirancangnya dari tahun ke tahun, bukan dalam spektrum ini 5 tahun mau apa. Ada dokumennya RPJMN, tapi tidak. Nah, kita masuk ke RPJMN, dokumen RPJMN itu jadi dokumen di rak buku saja atau di rak para pejabat negara, karena tidak diacunya tiap tahun, dan tahun kadang dirubah di pertengahan, yang artinya ini kan tidak memiliki strategi. Misal pembangunan ekonomi yang jelas, lalu tadi kalau khusus pertanian, apa strategi pengembangan pertanian dan ke industri. Jadi Indonesia ini strategi industrialisasi di era Jokowi ini strategi seperti apa? Karena buktinya yang terjadi adalah deindustrialisasi, artinya industri makin melemah. Berarti kan saya ulangi lagi jawaban saya. Kalau secara apa sebab kebijakannya, nampaknya saya mungkin tidak seradikal Mas Gunawan ya. Kalau buat saya ya intinya ekonomi tumbuh, tetapi tidak banyak dirasakan oleh sebagian besar rakyat kecil. Sebutlah 40% lapis terbawah ya, atau tadi dicerminkan macam-macam tadi apa orang kerja tadi. Nah, sebab ekonomi politiknya adalah tadi ada kekuatan-kekuatan yang mendrive ekonomi, bukan negara. Malah kita bisa kembangkan bagaimana sistem parlemen kita, kok kebijakan APBN-nya tidak dikontrol oleh DPR misalnya, nggak hanya pemerintah loh. Nah, dari sisi kebijakan industri juga begitu. Kita ini sebenarnya mau mengembangkan industri apa? Kali Tempo ngomong industri 4,0, ngomong IT, ngomong infrastruktur. Nah, masuk lagi kita ke tema lain. Infrastruktur dibangun dalam rangka mendukung industrialisasi terutama, dan juga membangun pertanian, karena berarti produk-produk pertanian rakyat bisa memiliki ongkos yang lebih rendah agar bisa mendapatkan nilai tambah besar dijual ke pasar kan. Tetapi prakteknya infrastruktur yang dibangun tidak terlalu, saya ingin katakan tidak terlampau memperhitungkan potensi-potensi pertanian dan potensi industri-industri yang menyebar. Jadi dibangun dulu jalan nih, tol mana atau jalan jauh mana. Yang terjadi bukanlah itu jalan menjadi barang lokal bisa dijual jauh, tapi barang jauh dijual sampai lokal. Jadi dahulu kalau kita mau mendapatkan barang 10.003 itu harus di ibu kota kabupaten. Sekarang mungkin di kelurahannya ada sudah outlet 10.003. Entah, ya ini memang tidak bisa dihadirkan karena kita nggak siap.
Saya tidak ingin menyalahkan juga orang menjual itu. Nah, maka artinya pembangunan infrastruktur itu seolah-olah terpisah. Infrastruktur demi infrastruktur itu sendiri, harusnya infrastruktur demi meningkatkan produksi dan produktivitas perekonomian, lebih khusus lagi meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian dan industri yang menggendong banyak manusia, banyak pekerja. Itu jadi dua sebab itu loh. Tampaknya saya harus menambahkan sebutan buat Mas Awal ini. Ekonom senior yang merdeka dan santun. Sulit untuk mendapatkan kata-kata yang lebih radikal dari itu. Padahal kita gemes misalnya dengan pemerintahan ini, tapi tidak akan keluar. Kenapa? Terjaga kata-katanya. Tapi ada dua hal yang ingin dikemukakan lagi. Pertama tentang mekanisme pasar. Kedua adalah oligarki yang berkuasa. Bagaimana menjelaskan ini? Kembali saya lunakkan ini ya. Saya memilih oligarki yang mendominasi, bukan berkuasa, karena mendominasi itu artinya orang lain juga ada perannya, cuma mereka dominan. Nah, mekanisme pasar juga istilah saya itu kekuatan pasar yang mendrive lebih mengendalikan, bukan kebijakan negara yang lebih mengendalikan. Sebenarnya ini kita setback kepada teks saya kepada bahwa perekonomian satu negara itu kan bisa lebih dikendalikan, artinya apa yang diproduksi, apa yang dijual, apa yang dikonsumsi, apa yang diekspor, apa yang diimpor, itu lebih dikendalikan oleh negara. Jadi kan bisa itu kan. Nah, Cina termasuk yang begini, lebih ke situ. Tapi bisa juga itu dikendalikan oleh pasar. Ya pasar itu artinya tergantung yang paling menguntungkan, siapa yang mau berproduksi, siapa yang mau mengekspor, siapa yang mau mengimpor. Itu contohnya ya umpamanya Amerika, kan begitu. Nah, Indonesia itu memilih seperti apa? Harusnya berdasarkan konstitusi, kita lebih memilih negara, tentu tidak seperti Cina, tapi kan jelas pesannya konstitusi itu, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar kekeluargaan. Nanti ada bumi, air, dan kekayaan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Itu semua pasal-pasal, belum lagi pasal-pasal yang menunjukkan setiap orang berhak mendapat pekerjaan, fakir miskin diperlakukan. Itu semua konstruknya adalah negara berperan besar dalam mengelola ekonomi. Loh, kenapa makin ke sini negara makin defense? Subsidi dikurangi, yang ini bahkan terakhir-terakhir ini ada omnibus law macam-macam, kesehatan diserahin ke pasar juga. Nanti bisa-bisa air sudah mulai juga. Bagaimana listrik? Bagaimana macam-macam? Ya, yang artinya negara ini makin perannya dalam perekonomian makin sedikit. Artinya itu yang saya maksud mekanisme pasar lebih mengendalikan di Indonesia. Nah, di sisi lain tadi kayak oligarki, itu saya sebut mendominasi. Nah, ketika tadi yang diproduksi, dikonsumsi maupun dijual, yang oleh perekonomian tercipta tadi apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya juga loh Mas Bud. Jadi pakai teknologi apa, itu kan adalah pilihan. Nah, kalau diserahkan ke pasar, tentu para pelaku itu kan memilih yang paling efisien, paling menguntungkan, dia paling banyak. Kalau kira-kira untung naruh duit di bank, ya taruh di bank. Kalau lebih untung beli SBN, ngapain berproduksi? Akibatnya perekonomian dikelola dengan cara kekuatan pasar, itu maksudnya. Nah, siapa yang menguasai pasar? Jadi turunannya nih, ya orang yang punya modal. Saya sebut pemilik modal besar supaya kita punya imajinasi, bukanlah orang yang punya duit 100-200 miliar. Kita bicara orang puluhan T, ratusan T, Mas Gun, kelolaannya. Nah, mereka mendrive dan orangnya tidak banyak. Tidak banyak, misal supaya saya berdasar data nih. Ya kalau yang lain silahkan dicari di Google lah, mau 9 naga apa 90 cacing apa terserah. Tapi memang faktanya ada kelompok-kelompok besar menguasai sektor-sektor besar, yang sektor-sektor besar penting itu mengendalikan perekonomian. Nah, saya belum berani radikal. Beberapa orang berpendapat mengendalikan politik mereka. Saya no comment dalam hal itu karena saya ekonom ya. Itu bisa juga ditunjukkan oleh duit yang di bank. Biar kita melebar nih Mas Gun pembicaraannya. Jadi bank itu kan ada duit nih. Ini duit loh, bukan aset. Aset itu kan rumah, mobil. Nah, ini murni duit. Di bank itu saat kita bicara ini kurang lebih memiliki simpanan masyarakat itu 8.000 triliun Mas Gun. Kurang lebih, tentu kan ya, agak presisi ini. Nah, kemudian lembaga penjamin simpanan sebagai salah satu lembaga negara
itu mengkelompokkan menjadi 7 kelompok. Ada orang yang tabungan ini bisa tabungan, bisa giro, bisa deposito, itu di bawah 100 juta. Ada juga yang punya 100 sampai 200, 200 sampai 500 dan seterusnya. Yang paling tinggi yang di atas 5 miliar. Paling bawah di bawah 100 juta. Kita banget lah. Di bawah 100 juta itu maksudnya Mas Gun punya 100 ribu itu termasuk kelompok ini. Apa yang terjadi yang di atas 5 miliar ini menguasai total itu 58%. Kebayang nggak? Yang tadi di bawah 100 juta itu kurang dari 10%. Nah, berapa banyak orang yang menguasai di atas 5 miliar? Rekeningnya hanya 129. Saya bulatkanlah 130 ribu. Satu orang, itu berarti dia juga perusahaan dan sebagainya miliki. Itu bisa jadi punya lebih dari 10 kan? Misalnya anggap 13, berarti kurang lebih 10 ribu pihak. 10 ribu itu sedikit loh dibandingkan 275 juta penduduk Indonesia. Itu mengendalikan lebih dari separuh uang bank. Itu cermin. Berarti yang ini kan baru duit di bank. Maka orang ini di antara mereka itulah, ya mungkin kalau publik menyebutnya oligarki, kalau saya menyebutnya pemilik modal besar. Tentu tidak semuanya oligarki nih, ada yang level-level di bawahnya yang punya duit di atas ratusan miliar. Nah, kalau menurut konstitusi harusnya negara memanage mereka ini, bukannya nggak boleh, memanage mereka ini agar mereka itu bagaimana menggunakan duitnya diarahkan oleh negara dengan peraturan, dengan insentif. Loh ini bagaimana? Nah, gitu Mas Gun yang dimaksud dengan didominasi oligarki. Pertanyaannya adalah, apakah para pemilik modal besar ini bisa kita rubah, bisa kita arahkan untuk lebih memberikan kesejahteraan buat rakyat? Mungkin tepatnya dia berbagi lebih banyak lah, ya kan? Iya. Sebenarnya bisa, banyak negara yang bisa. Caranya macam-macam. Caranya tadi kan kita sudah bicara fiskal. Harusnya yang bayar pajak lebih banyak kan mereka. Itu namanya kebijakan fiskal, kebijakan pajak yang progresif. Nah, secara aturan Indonesia memang progresif, tapi secara praktik tidak terlalu progresif. Misal, pernah dengar ya, pajak PPN itu 11%. Jadi Mas Gun kalau beli baju, beli peralatan kan ada pajaknya itu 11%. Mohon maaf nih, misalnya Mas Gun penghasilannya 10 juta. Ya berarti kan tarif untuk Mas Gun yang berpenghasilan 10 juta ini 11%. Iya. Dari barangnya, tapi dari pendapatannya Mas Gun kan beda nih. Ada orang yang punya pendapatan 10 miliar. Dia juga kena pajak dari barangnya 11%, tapi kan dari pendapatan dia kan persentasenya lebih rendah. Maksudnya, artinya orang yang kaya itu memiliki beban yang persentasenya lebih rendah dari orang yang lebih kaya, itu fiskal. Begitu juga ketika kita konstruk pajak, itu wajib pajak pribadi itu tidak banyak. Padahal orang kayanya banyak. Gitu loh. Yang banyak PPN. Nah, wajib pajak yang perusahaan memang ada yang lebih besar. Dari cara menganalisis itu berarti kebijakan perpajakan kita, saya tidak ingin mengatakan tidak adil, belum adil. Artinya kalau dilihat positif, kalau ini di-manage betul perpajakan kita, di mana orang-orang yang punya duit di atas 5 miliar di bank tadi, yang di-profiling, orang-orang ini yang dirapikan, itu akan terjadi perubahan. Yang kedua, jangan juga salahkan orang yang punya duit, Pak. Ya kalau berkelahi misalnya, kalau petinju kelas berat dilawankan kelas bulu, ya yang kelas bulu nggak bisa apa-apa. Nah, artinya yang kelas berat itu lawannya kelas berat, itu negara bisa. Nah, banyak negara yang membuktikan mereka bisa mengatur. Tentu jangan disebut oligarki disuruh-suruh, tapi kan di-manage. Nah, saya percaya Indonesia ini dengan landasan konstitusi, dengan ekonom-ekonom maupun ahli-ahli keuangan negara yang sebenarnya juga punya ilmunya, bagaimana membuat para oligarki, para pemilik modal besar ini mengurangi surplus dia. Jadi jangan minta orang kaya jadi miskin. Jadi biasa dia dapat 100, ya 80, yang 20 itu miliknya orang yang lebih bawah. Itu dikelola dengan berbagai kebijakan. Maka sampailah kita pada pembicaraan, ini tidak sepenuhnya masalah ekonomi, tapi masalah kebijakan ekonomi.
Kebijakan ekonomi tidak sepenuhnya masalah moneter fiskal, tetapi adalah kebijakan ekonomi politik. Kebijakan ekonomi politik adalah kesetiaan kepada amanat konstitusi, kepada pilihan-pilihan kebijakan. Maka kalau pertanyaannya diulangi lagi, apakah kita bisa mengatur oligarki? Bisa, buktinya banyak negara bisa. Mengatur itu artinya memberikan oligarki jatah yang seharusnya saja. Yang seharusnya untuk rakyat, ya untuk rakyat. Bisakah pembicaraan kita diturunkan? Ya. Lebih turun biar mengerti, dipahami oleh banyak orang. Ya, ya. Bisakah Mas Awalil memberikan contoh konkret jika para pemilik modal ini berbagi Ya. dan diberikan aturan-aturannya? Tadi saya Seperti sudah apa? contohkan satu, pajak yang harusnya lebih menyasar, mengejar tanda petik ya pada orang yang punya duit banyak, bukan kepada PPN segala macam 11%. Itu satu ya. Jadi pajak yang benar-benar progresif. Pajak progresif artinya orang yang lebih kaya membayar persentase yang lebih banyak. Yang kedua, kan fiskal pemerintah itu ada belanjanya. Belanja yang mengarah kepada hal-hal tidak hanya soal bantuan sosial, subsidi, nggak hanya itu. Tapi kalau misalnya mau buat infrastruktur, penekanannya bukanlah pada infrastruktur mempermegah bandara, kemudian membangun jalan sebagus-bagusnya, tetapi misal membuat bandara-bandara itu menjadi pusat ekonomi. Misal, jadi bisa jadi bandara-bandara dikembangkan lebih baik, tetapi isinya adalah perdagangan-perdagangan UMKM, tempat wisata. Belum begitu masih. Bisa juga tadi jalan, perhitungan pembuatan jalan adalah ini akan meningkatkan produksi di daerah mana yang dilewati, dan di situ juga dibangun. Maksudnya dibangun itu dikembangkan kebijakan yang membuat dia meningkatkan produksi. Jadi contohnya membuat ini harus sesuai dengan faktanya. Yang ketiga, misalnya pertanian tadi. Pertanian itu kan masalah klasiknya antara lain pupuk. Kemudian masalah klasik lainnya bibit. Masalah yang paling klasik adalah mereka pada saat panen dia menjual murah, pada saat dia habis dia harus membeli mahal. Saya sebagai petani beras, maka pemerintah harus intervensi untuk membuat petani itu ketika mereka membutuhkan pupuk, mereka membutuhkan bibit, membutuhkan itu, mereka bisa ditekan ongkosnya. Di sisi lain ketika mereka sudah saatnya menjual, harganya bisa ditahan. Bukan pada saat mereka menjual malah impor, bukan saat mereka menjual malah orang-orang yang punya duit yang mengendalikan. Konkret itu. Yang lain lagi contohnya adalah industri pengolahan. Industri pengolahan itu kan harus ada, misal sebagai sesuai amanat konstitusi sebenarnya itu koperasi kokoh kuat yang ditopang pemerintah, karena nggak mungkin para pelaku kecil ini ekspor sendiri, tetapi dengan koperasi yang mengendalikan quality kontrolnya bersamanya, modalnya itu memungkinkan mereka untuk ekspor, bukan dia menjadi sub dari eksportir yang sesuka dia. Contoh lain juga yang simpel adalah perlindungan terhadap tenaga kerja. Jadi bukan soal UMR, itu satu hal saja. Bagaimana tenaga kerja itu dapat pekerjaan yang layak, tetapi pada saat yang bersamaan perusahaan juga tidak kelabakan. Itu kan pemerintah ada di tengahnya untuk merundingkan. Yang sekarang belum terlalu terjadi. Jadi pilihan-pilihan kebijakan ini menurut textbook, menurut pengalaman negara lain, Mas Gun, itu tersedia semua. Kita bisa mengambil yang baik-baik. Tetapi kebutuhannya adalah pemimpin politik, pemimpin nasional, atau kebijakan yang berpihak. Saya tadi mungkin mengatakan tidak. Sebenarnya yang sekarang ini menurut saya kurang berpihak. Saya pakai begitu terus ini karena mau nggak mau. Jadi ekonomi berjalan. Saya tidak ingin mengatakan ekonomi tidak berjalan, tapi berjalan terlalu lambat. Dan dalam perjalanan yang lambat itu banyak yang tertinggal. Atau Jadi berjalan di tempat? enggak, berjalan. Oh, tetap berjalan. Dari pertumbuhan ekonomi itu dia jalan, tetapi berjalan lambat. Lalu yang sebagian lagi ketinggal, mundur, jadi nggak jalan. Jadi secara total jalan, tapi ada yang malah mundur atau tidak jalan. Jadi, nah yang tadi dirasakan oleh Mas Kun, yang ini dia tidak jalan bahkan mundur. Ya sebenarnya yang jalan ada. Buktinya orang kaya di Indonesia bertambah. Ada 1.500 orang kaya dunia, Indonesia masuk, 1.000 masuk. Jadi kita ini negara yang unik. Sebagai sebuah negara, kita termasuk menengah keseluruhan. Kenapa menengah? Karena ada orang-orang yang sangat
tinggi penghasilannya, yang disebut pemilik modal besar tadi, secara rata-rata membawa yang paling bawah 10% terbawah, Mas Gun. 10%. Jadi penduduk itu dibagi 10-10 ya, 200 ribu. 10% teratas dulu biar ekstrim. Itu kekayaannya itu mencapai 51% total kekayaan, 56 bahkan. 10% terbawah. Berarti kan 200-an 70 juta. Berapa coba kekayaan? Minus 0,1. Jadi utang. Karena kekayaan itu maksudnya neto. Jadi kira-kira 227 juta orang itu kekayaannya minus. Mudah-mudahan Mas Gun nggak termasuk. Kekayaan itu kan ya rumah apa. Banyak orang yang nyewa. Ya toh? Tuh. Tapi masih punya utang. Kira-kira gitu. Nah, ini gejala yang sangat tidak benar. Tidak benarnya tadi karena kebijakan-kebijakan yang tidak memihak, kurang memihak kepada kelompok bawah. Untuk memihak itu bukan berarti bansos, PKH itu kalau obat analgesik. Jadi orang sakit kepala diminumi analgesik ya, paracetamol, Minyak angin. nah, minyak angin itu mengobati gejala. Yang kita perlu itu adalah penyakitnya. Penyakitnya adalah penyakit perekonomian yang dikelola tidak berbasis kepada konstitusi, undang-undang sampah, tidak berbasis kepada best practices negara-negara yang terbukti baik. Kita bisa tiru, tentu tidak seluruh hal ya. Kita bisa lihat Korea, kita bisa lihat Thailand, nggak usah jauh-jauh melihatnya apa yang baik di pertanian mereka. Begitu Mas Gun. Saya sebenarnya kalau terlepas dari saya mengkritik, saya masih optimis. Ini kita masih ada waktu. Kita masih punya sumber daya alam, kita masih punya petani 38 juta meski harus diperbaiki. Kita punya orang-orang yang mau bangun pagi-pagi, pulang malam-malam bekerja. Kita juga tidak mudah berantem kecuali di medsos sebenarnya kan. Nah, itu modal kita besar sekali untuk membangun negara ini sebenarnya, ekonominya. Beberapa waktu yang lalu sebelum acara ini, saya ketemu dengan beberapa kelompok petani. Ada titipan mereka yang saya tergoda untuk harus sampaikan. Meskipun pembicaraan kita menjadi mundur berkaitan dengan langkahnya pupuk. Ya. Satu. Kedua, kalaupun ada, mahal. Berkali-kali kalau kita buka di medsos, ini selalu dibicarakan, ini selalu digaungkan. Tapi tampaknya saya harus menggunakan bahasa ini, pemerintah tidak mendengar dan dibiarkan tidak ada kebijakan untuk memproteksi pupuk pertanian. Ya, itu masalah sudah sejak 20 tahun terakhir lah. Bahwa problem petani itu kalau ditanya itu mereka sebagian besar, cukup besar mereka punya, ada yang mereka pertama mereka pupuk, kedua mereka merasa lahannya sedikit, ketiga ini bukan urut-urutan ya, urut-urutannya bisa dibolak-balik setiap petani adalah susah jual atau tadi pas menjual harganya murah. Nah, pertanyaannya tadi pupuk ini ada banyak pendekatan dan sudah ada banyak studi, cuma pemerintah masih bersikeras bahwa pupuk itu yang disubsidi adalah pupuknya, bukan personalnya. Jadi nah, lalu kan akibatnya ya pupuknya tersubsidi, tapi yang dapat siapa? Nah, itu bisa pedagang, bisa perusahaan pupuknya, bisa perusahaan gasnya karena pupuk dari gas. Maka ini harus membutuhkan pemecahan yang konsisten. Jadi saya berharap sih pemerintahan baru nanti sejak awal memastikan kebijakan pupuknya dalam rangka ini seperti apa. Itu jadi pupuk harus bisa, sebetulnya petani itu tidak perlu murah, tapi terjangkau kan lain nih. Artinya terjangkau, jadi kalau dia dapat pupuk itu pada waktu yang tepat, lalu dia dipakai, ketika dia berhasil memproduksi beberapa bulan, 3-4 bulan, panennya itu menutupi biaya yang dikeluarkan. Bukan? Tetapi juga ada hal kedua, bahwa pertanian itu di dunia sudah mulai berkembang. Sudah mulai beberapa cara pengelolaan pertanian itu meninggalkan pupuk yang kita sebut-sebut tadi, sebutlah Korea lah salah satu diantaranya. Maka pemerintah juga harus punya kebijakan mentransisikan ini, memberi insentif pada pengelolaan pertanian, terutama tanaman pangan dan hortikultura ya, atau sayuran lah, setidaknya begitu, untuk mulai menggunakan merangsang budidaya yang tidak berbasis pupuk. Tapi ini bertahap. Yang sini dikendalikan pupuknya dengan kebijakan baru. Bukan ngawasi nggak bisa Mas Gun. Kalau
kalau sistemnya seperti sekarang, ya kalau kita taruh polisi, ongkos polisinya lebih mahal daripada ongkos tadi. Umpama nih, bukan saya yang kritik polisi, nggak harus korupsi, polisi kan harus digaji, harus dikerahkan. Nah, jadi ada biaya mobilisasi. nah ini harus dipikirkan. Tetapi pada saat yang bersamaan, pertanian juga harus mulai transformasi kepada pengelolaan pertanian yang kembali ke alam, ke organik. Tentu di sini petani nggak akan mampu kalau hanya sedikit yang berimprovisasi sendiri. Di situ gunanya kampus, pusat penelitian, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian untuk memberi ruang pada proses transformasi ini. Dan itu terjadi di banyak negara. Kita tertinggal dalam hal ini. Gitu. Tampaknya pembicaraan kita harus berakhir pada apakah yang kita kemukakan bersama ini, kan harus ada yang mengeksekusi, harus ada eksekutor, harus ada yang bisa mengambil kebijakan, harus ada pemerintahan baru, karena berharap pada pemerintahan yang saat ini sulit. Apakah ada tawaran tentang itu? Ya, saya kira saya termasuk ekonom yang tetap berusaha objektif dengan fakta-fakta, sehingga saya tadi kan tidak mau mengatakan ekonomi sama sekali tidak tumbuh pelan, banyak yang tertinggal, tidak merata. Itu juga dengan apakah tadi misalnya oligarki itu berkuasa, saya lebih cenderung mengatakan oligarki dominan, ya kan? Kemudian apakah ini bisa diperbaiki? Karena sudah jawab tadi, bisa diperbaiki. Tersedia pilihan kebijakan, syaratnya harus ada keberpihakan politik. Keberpihakan politik itu tidak menyangkut satu orang, menyangkut eksekutif, menyangkut legislatif, ya toh. Eksekutif itu harus mulai dari ujung kepalanya, harus ada keberpihakan presiden. Tentu presiden harus dibantu oleh menteri-menteri yang berkompeten dan cukup berpihak. Nah, begitu juga dengan lembaga-lembaga, kan banyak tuh. Ada tadi Bank Indonesia, ada OJK, ada bank-bank BUMN. Itu juga harus ikut dirijen perubahan pembangunan ekonomi yang juga didorong oleh perubahan politik. Jadi saya termasuk orang yang berharap pemerintahan baru ini yang tidak lagi menggunakan strategi pembangunan ekonomi dan ekonomi seperti yang sudah berjalan. Ya, ada yang dilanjutkan, tentu tidak semua salah ya, tapi paradigmanya harus diubah, dan itu nampaknya kita memerlukan pemimpin nasional yang baru dengan orientasi yang baru. Bisakah disebutkan siapa? Ya, kalau itu nggak boleh lah. Ekonom nggak boleh menyebutkan itu. Kita sama-sama maklum bersama Rumah Restorasi Indonesia, siapa pemimpin yang baru yang bisa mengeksekusi harapan kita, yang berpihak kepada rakyat. Sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.